Selamat siang Gen Aksara dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di podcast Aksara. Adi Brata Kumara Suara, obrolan bermakna untuk generasi berkarakter mulia. Bersama saya, Valia Azatun Naswa, dan di edisi kali ini, Ruang Aksara kita mengangkat tema yang sangat seru banget nih teman-teman, yaitu edukasi paham AI. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi untuk apa sih namanya AI itu? Dan obrolan kita hari ini jadi makin spesial lagi karena kita kedatangan narasumber yang sangat hebat dan luar biasa sekali teman-teman. Dan kita kedatangan langsung dari Kepolisian Kabupaten Malang, yaitu Ibu Dina Fitria Setianingrum SAB MHUM. Betul Ibu? Selamat siang. Selamat siang Ibu. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Ibu untuk hadir di sini. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, baik. Apa kabar semua yang berada di podcast ini? Baik. Semoga sehat selalu ya Ibu dan Gen Aksara tentunya. Dan saya senang sekali rasanya bisa berbincang langsung dengan Ibu hari ini. Kalau kita membicarakan tentang teknologi ini kan kerjanya itu belajar dari data untuk mengenali pola ya Ibu. Jadi bukan hanya sekedar program biasa. Nah kalau di kepolisian sendiri itu bagaimana sih Polres Malang tentunya itu memanfaatkan kecanggihan teknologi ini dalam operasional sehari-hari Ibu. Apakah sudah memanfaatkan dalam memantau keamanan atau bisa mengatur lalu lintas di jalanan seperti itu Ibu? Bisa, jadi kita mulai sudah maksimal dalam penggunaan kecanggihan AI, mulai dari penyiapan data, membuat paparan, kemudian aplikasi di lapangan kepolisian juga menggunakan teknologi yang berbasis AI. Misalnya kita pengecekan anggota personil yang melaksanakan pengamanan melalui CCTV, kemudian seperti Sherlock Live, anggota kepolisian yang berada di satu titik rawan itu berapa anggota personil Polres yang berada di sana itu kita bisa terpantau dan terbantu dengan IT itu, dengan teknologi AI yang kita maksimalkan. Jadi sangat membantu sekali. Jadi sebetulnya AI itu luar biasa, tapi kita harus cerdas gitu. Baik, jadi canggih dan keren banget sebenarnya AI ini ya Bu. Tentunya kalau kita gunakan dengan bijak pastinya juga memberikan manfaat yang sangat luar biasa ya Ibu. Tapi di sisi lain manfaatnya Ibu, terkadang ada beberapa orang atau oknum ini sering menyalahgunakan untuk membuat hoax atau deepfake yang bikin masyarakat atau kita sendiri itu terkecoh. Dan kami ingin tahu dan Gen Aksara ingin tahu tentunya seberapa sering atau seberapa banyak kasus seperti ini di Malang Ibu atau bagaimana sih cara kepolisian itu untuk menindaklanjutinya secara ini kan teknologi AI seperti itu Ibu. Jadi memang nanti setelah ini mungkin ya di-share aja ke geng Gen Aksara. Geng Aksara bahwa ada modul-modul yang bisa dibaca. Nanti kami kirim, silahkan dipelajari. Hanya beberapa modul, 4 item modul minimal kita baca, melihat, mengetahui, memahami AI itu bagaimana, apakah bentuk-bentuk AI itu yang kecanggihannya bisa dimanfaatin orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana itu nanti kami share ya untuk menambah ilmu wawasannya teman-teman di sini, geng Aksara ya, tentunya nanti bisa dipelajari. Kemudian fenomena yang terjadi banyak pelaporan di Polres Malang yang terkecoh atau menjadi korban ya, menjadi korban terkait semua kecanggihan AI seperti spam-spam itu yang chat-chat yang tidak jelas, mengajak untuk menghasilkan uang, menghasilkan cuan gitu kan, dengan cara membantu menaikkan rating dan segala macam. Banyak fenomena itu, nanti harus mentransfer pembelian produk sejumlah harga 100.000 misalkan, nanti dapat bagi hasil 25, nanti diberikan tugas lagi. Nah, itu udah tahapan yang di situ pasti penggunaan AI yang akhirnya menjadikan kita
Kalau tergelincir pasti jadi korban. Di Polres banyak seperti itu yang melaporkan bahwa ada karena kecanggihan AI ya, misalnya penipuan melalui chat WA bahwa, oh keluarganya ada yang ketangkap di mana, kemudian dimintai uang, suruh transfer itu, dan suara-suaranya mirip dengan suara salah satu keluarganya. Itu kan bisa dengan kecanggihan AI ya. Ada beberapa item, nanti coba dilihat modul-modulnya. Bentuk AI ini kan macam-macam, ada yang voice, ada yang video seperti itu, gitu ya. Jadi harapannya penggunaan AI itu juga harus diselingi dengan pengetahuan dan etika ya, Bu. Ya, Seperti makanya itu. kita datang ke sini bersama tim itu door to door ya, dari school to school untuk berbagi ya dari seluruh Indonesia, perintah Pak Kapolri untuk asistensi teman-teman geng Z, geng Alpha, apalah ini ini adik-adik yang anak SMA yang pasti bersentuhan langsung dengan kecanggihan AI. Kalau dia secara etika, moral tidak disentuh bahwa AI itu bukan segala-segalanya gitu dan bisa menggelincirkan manusia, sehingga kita harus bisa bijak seperti Iya, itu. betul sekali. Terus terkait pemanfaatan AI ini, Bu, kan untuk anak-anak muda dan juga masyarakat umum itu sudah bisa mengakses atau memanfaatkannya. Mhm. Dan pastinya juga ada batasan-batasan agar penggunaan ini aman atau Ya, ada juga batasan yang dilarang seperti itu. oke. Menurut Ibu, di mana sih garis batas tegas dan aman antara orang-orang kreatif yang menggunakan AI dengan pelaku yang sudah melanggar hukum itu, Bu? Iya, Biasanya melanggar hukum siber seperti itu. cyber. Iya, cyber. Iya. Jadi, perlu ada diketahui AI itu dapat mengakibatkan suatu tindak pidana. Nah, yang mana kita harus garisi bahwa jangan sampai kita berada atau menjadi pelaku terhadap hal itu. Misalkan AI dimanfaatkan untuk membuat chat-chat nggak jelas segala macam bisa masuk undang-undang pencemaran nama baik. Kemudian AI bisa digunakan untuk membuat produk mukanya seseorang dirubah dengan seperti bagaimana sehingga apa tuh, di-upload, bisa kan, bisa melanggar undang-undang ITE segala macam, seperti itu. Misalkan AI digunakan untuk menghack suatu akun teman kita, terus kemudian, melaksanakan apa ya, kode-kode yang apa, dilanggar sehingga dia merugikan secara material, berarti kan itu juga kena undang-undang yang pidana gitu. Semuanya yang dihindari adalah yang menjadi batasan jangan sampai melanggar dari undang-undang yang ada di Indonesia, seperti itu. Oh, jadi Memasukkan dokumen, misalkan nih adik ini, pengen apa, lulus SIM, tapi di masuk. jalan gitu kan, pakailah data yang ada di AI, kita edit, produknya sama, kemudian dicetak, olahkan dokumen SIM sama, itu kan berarti juga menggunakan AI, tapi berbahaya karena melanggar kan, memalsukan dokumen negara, seperti itu. Iya, jadi batasannya di sini sudah Hmm. diatur di Undang-Undang ITE ya, Bu? ITS semua masuk, semua tindak pidana juga ada undang-undang KUHP yang harus kita waspadai, jangan sampai kayak pencemaran nama baik kan juga KUHP, misalkan penggelapan atau memasukkan dokumen itu juga KUHP. Kalau undang-undang ITE itu misalkan memamerkan, mempertontonkan video yang menjadi ranah pribadi seseorang, itu kan bisa dilaporin sebagai undang-undang ITE seperti itu. Baik, Ibu. Terus kan juga AI ini memang canggih ya, Bu. Tapi manusia tetap menjadi penentunya. Ya. Nah, menurut Ibu ini bagaimana bayangan Ibu terkait kepolisian di Malang ini ke depannya dalam menyeimbangkan kecanggihan teknologi AI dengan kehidupan di Malang itu sendiri seperti itu, Bu? Ya, jadi kita makanya sebagai start awal kami sudah di-training oleh Mabes Polri bahwa untuk menjadi trainer, mengajarkan, memberitahu ke semua rekan-rekan diawali dari generasi penerus seperti anak-anak SMA seperti itu sehingga biar balance memanfaatkan AI yang bagus untuk support kehidupan sekarang
tapi dibalanskan dengan diimbangi dengan kita mempunyai kemampuan untuk bisa mengambil keputusan atau menyampaikan bahwa analisa melalui AI seperti ini, faktanya seperti ini, atau dasar hukumnya seperti ini, modulnya real berdasarkan teori seperti ini, oh itu tidak benar. Berarti dia sudah bisa memutuskan AI ini datanya keliru, datanya ini tidak sesuai. Berarti kan dia sudah mampu menghadapi semua AI itu tidak semua benar gitu kan. Iya, Soalnya betul AI sekali. juga by data, ya kan, datanya juga belum tentu akurat Iya, seperti betul itu. sekali. Jadi tetap manusia itu yang sebagai Sebagai penentu, pemandunya. Iya, betul sekali. Terus Ibu kan juga banyak informasi atau video palsu yang dibuat oleh AI itu Mm-mm. menyebar cepat karena orang itu gampang percaya. Biasanya Iya, kan mirip-mirip seperti itu ya, Bu. Bahkan betul. bisa Kecanggihannya. dicetak begitu miripnya dengan yang aslinya seperti itu. Dan Betul. bahkan orang-orang ini gampang terburu-buru untuk membagikan tanpa dicek dulu, Ibu. Ya, Harapannya sebagai pencegahan, kami dan Gen Aksara tentunya mengharapkan tips dari Ibu atau pesan dari Ibu supaya Gen Aksara ini punya kebiasaan nyaring fakta sebelum percaya, betul. Ibu. Iya. Jadi ini adik-adik serta semuanya ya yang mengikuti podcast ini, tolong setelah ini kami share untuk modul tentang AI, dipelajari betul, itu nanti kita bisa terhindar dari apa yang menjadi momok kita bahwa AI ini bisa menggelincirkan generasi penerus Indonesia. Jadi apa AI itu bentuk-bentuknya seperti apa? Oh, kalau video ucapan orang ini bisa ditata dengan kecanggihan AI, seolah-olah mirip, suara mirip, itu memang real terjadi. Nah, di situ nanti dalam modul itu dijelaskan, diterangkan bagaimana sih kalau kita harus apa tuh belajar AI betul, ya seperti itu agar kita tidak apa ya, mencegah ya biar tidak terjadi kejahatan yang berbahaya ya kan. Kemudian selanjutnya AI itu kita manfaatkan yang sebenarnya sebaik-baiknya untuk support kegiatan pembelajaran adik-adik sebagai anak SMA seperti itu. Nanti coba dipelajari di situ, pasti akan bisa. Nah, setelah sudah membaca modul itu, biasanya kita kalau trainer itu nanti memberi contoh. Video ini palsu apa bukan? Itu dasarnya adalah menguasai modul itu. Kalau dia menguasai berarti kita kasih latihan soal, ini video palsu atau enggak segala macam. Kalau dia nilainya bagus, berarti dia sudah paham. Oh, dia bisa membedakan fake atau benar. Iya, betul sekali. Jadi Iya. harapannya manusia itu tetap bisa mengendalikan dirinya atas canggihnya AI saat ini ya, Bu. Dan tentunya obrolan kita bermakna sekali pada hari ini. Dan sebelum kita beranjak ke penutupan, saya ingin Iya. menunjukkan satu produk keren nih, Bu. Oke. Iya, Apa itu? tumbler dengan tulisan Double Track Maloka. Ini adalah hasil karya siswa dari program Double Track SMA Negeri 1 Sumber Pucung, Ibu. Saya suka yang pink nih. Iya, tumbler cantik dengan tulisan Ya. lengkap Double Track di Oke. badannya. Tahan panas ya. Iya. Melihat produk-produk kreatif hasil karya pelajar kita nih, Bu, yang Just. sudah mandiri dan siap berwirausaha tentunya. Tampaknya masa depan generasi muda di Jawa Timur itu cerah sekali. Menurut Ibu bagaimana tanggapan Ibu melihat kreativitas teman-teman atau anak-anak muda di era sekarang? Seperti Luar itu. biasa ini. Ini salah satu dia memanfaatkan teknologi AI, benar nggak? Iya, Ya betul kan, sekali. dia desain-desain begini kan bisa dari AI. Seperti itu. Luar biasa. Memang kalau zaman saya sudah tidak mengerti membuat begini, membuat begitu. Luar biasa. Ini juga pionir bagi adik-adik yang masih generasi awal, generasi muda itu untuk mengawali semua kreativitas yang bisa dikembangkan. Oh, mau bikin begini, keren. Dan itu meningkatkan UMKM, kemudian tentunya ekonomi Indonesia ya meningkat, ya kan? Ekonomi meningkat, tentunya keamanan juga nyaris tidak banyak
kejahatan, ya kan? Berbanding lurus. Kalau ekonomi kita lemah, otomatis dia perutnya kosong, kelaparan, melakukan tindak pidana, kriminal meningkat seperti itu. Kalau ekonominya bagus, tentunya menekan tingkat kriminalitas, Iya, seperti betul itu. sekali. Kita berharap semua teman-teman pada kreatif, gimana caranya dapat duit ya, berkreatif, membuat seperti ini untuk dijual, kemudian menghasilkan inovasi lagi, setelah ini mau buat yang seperti apa, terinspirasi. Dengan menggunakan teknologi AI ini luar biasa. Jadi kesimpulannya itu AI itu sebenarnya manfaatnya besar sekali Ibu ya. Dan tentunya akan memberikan manfaat yang sangat signifikan kepada kita kalau kita mampu dengan bijak untuk memanfaatkannya. Seperti itu ya Bu. Ya. Dan luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini, dan apresiasi untuk Ibu Dina hari ini karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana kepolisian itu beradaptasi dengan teknologi demi keamanan kita semua nih teman-teman, dan sekaligus melihat kreativitas anak muda tadi. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dina atas waktu, ilmu, dan inspirasinya hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Ibu Dina dan Terima seluruh kasih. jajaran dari Polres Malang. Terima kasih. Dan buat Gen Aksara dimanapun kalian berada, ingat ya untuk selalu bijak, kreatif, dan cermat dalam menggunakan teknologi, serta terus kembangkan potensi diri kita. Saya Valia Azitul Naswa, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Aksara berikutnya. Stay kreatif and bye-bye.